manusia yang paling istimewa di antara semua umat atau generasi itu adalah generasi yang kepadanya dikirimkan Al-Quran, yang oleh mereka Al-Quran dijaga, yaitu generasi umat Nabi Muhammad, umat Islam. Lalu tempat yang paling mulia di muka bumi adalah tempat yang pertama diturunkan Al-Quran di dalamnya, yaitu kota Mekah. Waktu yang paling istimewa di antara semua waktu adalah waktu malam bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, Ramadan, malam Lailatul Qadar. Jadi semua yang terkait dengan Al-Quran itu istimewa. Kalau kita pengen istimewa, ya jadilah bagian dari Al-Quran. Penghafalnya, pembacanya, pengamalnya, penyebarnya. Pokoknya jadilah pembawa Al-Quran. Yang membawanya dengan membaca, yang membawanya dengan menghafal. Dan gak usah dipilih, Ustadz kayaknya saya baca aja, hafal juga. Walaupun hafalan orang beda-beda kan. Ada yang hafalnya Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Wah, saya banget tuh Ustadz. Oke, semua kita kayak gitu. Dan jangan remehin Al-Ikhlas. Selama ini kita memilih Al-Ikhlas dalam sholat kita, hampir setiap sholat pasti ada Al-Ikhlasnya, dan itu kita paling ikhlas. Yang lain agak-agak ria gitu. Itu paling ikhlas sih. Tapi selain karena dia ringan, mudah, pendek, kenapa memilih Al-Ikhlas? Surat Al-Ikhlas adalah surat yang ayat-ayatnya ditulis di sayap-sayap malaikat yang 10. 10 malaikat yang mulia itu di sayap mereka ada Al-Ikhlas. Sehingga siapapun yang membaca surat Al-Ikhlas, sayapnya itu akan mengepak dan malaikat yang 10 itu mendoakan orang yang baca Al-Ikhlas. Itu keistimewaan surat Al-Ikhlas. Kenapa kedudukannya seperti sepertiga Al-Quran? Karena dia istimewa. Makin rajin di Al-Ikhlas susah kalau gini. Gak apa-apa, bagus. Tapi surat-surat lain juga punya keistimewaan. Al-Mulk, dia teman kita di dalam kubur, teman-teman. Kita tuh sendiri banget loh di kubur. Gak usah dikubur, kita sendiri di grup aja sedih kan. Gimana sendiri di grup? Isinya rame, tapi kita doang yang keluar-keluar, gak ada yang nge-replay. Itu kita sendiri di grup aja sedih. Posting gak ada yang like, sedih. Bikin akun gak ada follower, sedih. Apalagi di dalam kubur sendiri. Coba bayangin. Coba renungkan hal sendiri apa yang teman-teman rasa gak enak. Maka bandingkan sesungguhnya sendiri di kubur itu jauh lebih gak enak. Terus gimana cara ditemenin sama keluarga kita di kubur? Nggak bisa. Sesetia apapun keluarga kita sama kita pasti ninggalin kita. Itu udah takdir Allah. Kita pasti ditinggalkan. Mau gerung-gerung istri kita atau suami kita nangis pas kita meninggal, tetap aja dia ninggalin. Katanya sayang, kok aku ditinggalin? Emang kayak gitu takdirnya, ditinggalin. Terus yang nemenin kita di dalam kubur siapa Ustadz? Suratul Mulk, surat Al-Mulk. Itu surat yang akan menemani kita di kubur. Semua surat dan ayat di Al-Quran itu punya fadilah. Makanya kita baca satu-satu amalin, baca satu-satu hafalin, supaya kita juga punya fadilah-fadilah itu nanti di perjalanan dunia dan akhirat kita. Misalnya, kayaknya aku pengen ada temen dari kubur. Nanti kalau malaikat nanya-nanya, dia bantuin. Terus nggak gelap, terus nggak sempit, karena ada dia. Dia ini adalah firman Allah. Allah yang mengizinkan untuk menjadi kubur itu lega, lapang, indah, nyaman, serasa raudhatun min riyadhil jannah, kayak tidur di taman. Gimana rasanya tidur di taman? Pernah nggak tidur di taman? Nggak berani, usah dikira orang gila. Saya pernah tidur di taman karena punya taman sendiri, pesantren kan, dibikin kayak backyard gitu, kayak belakang halaman rumah, tidur aja gitu. Sore-sore ngelihat langit, itu indah banget. Saya ketika tidur di taman ngebayangin, oh ini maksudnya orang di dalam kubur itu kayak taman surga. Dia tidur sih tapi kayak tidur di taman. Nyaman banget rasanya, nggak kerasa udah ketiduran. Bangun-bangun udah sangkakala yang pertama, bangun-bangun udah sangkakala kedua dibangkitkan, nggak kerasa. Itu rasanya orang di dalam kubur seperti taman-taman surga. Ketiduran gak kerasa, bangun-bangun udah tiup sangkakala kedua, hari berbangkit. Nah, gimana caranya biar kubur kita kayak taman surga? Harus punya temen, harus punya syafaat, harus punya fadilah. Dan syafaatnya adalah suratul mulk,
Sehingga sempatin seminggu sekali sebelum tidur malam khatam Al-Muluk, minimal seminggu sekali. Kalau hafal lebih bagus di dalam sholat. Seminggu sekali aja dawamin, biar ada temen nanti di dalam kubur. Surat Yasin itu penting, memudahkan kita saat sakaratul maut. Makanya Nabi bilang, Iqra'u surat Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin ke orang yang lagi sakarat di antara kalian. Ada juga ulama menafsirkannya kepada orang yang sudah meninggal. Kenapa? Itu memudahkan mereka. Terutama kita amalkan sendiri juga, biar ketika sakaratul mautnya dimudahkan sama Allah, nggak lama. Kalau sakit, nggak kerasa sakitnya karena nikmatnya lebih besar. Sakaratul mautnya tetap ada. Orang yang namanya sakaratul maut itu pasti sakit. Tapi kenapa ada yang senyum? Kayak para syuhada tuh. Kenapa ada yang sakaratul mautnya tuh kayak dia nggak kerasa kesakitan, nggak meronta-ronta. Padahal tetap ada sakitnya karena nikmatnya lebih besar. Gimana caranya? Surat Yasin. Al-Tahfi penting juga, apalagi zaman sekarang nih. Zaman-zaman detik-detik munculnya fitnah Dajjal. Kita pengen terhindar dari fitnah itu. Kalaupun nggak ketemu Dajjal, fitnahnya aja udah berat, apalagi Dajjalnya. Kan sekarang belum ada Dajjalnya nih. Bukan belum ada, belum keluar. Tapi fitnahnya kan udah kerasa berat tuh. Nah, surah Al-Kahfi bisa menjadi pelindung kita. Semua surat Al-Quran nggak ada satupun yang nggak, semuanya punya fadilah. Sampai yang paling pendek kayak Al-Ikhlas, Al-Kautsar, Al-Asaf dan seterusnya. Jadi yang saya pengen sampaikan adalah jadilah bagian dari Al-Quran supaya kita dimuliakan. Karena semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu mulia.